Mana El Podcast. Opening sana. Assalamualaikum. Masih diobrol. Balik lagi dengan Ngana El Podcast bersama saya dan Ray. Bersama aku Dion dan siapa lagi sama gitu. Oke, opening Ray. Oke. Let's go. Gitu loh. Assalamualaikum. Pasakan kayak kata ini pengajian. Assalamualaikum, kembali lagi di podcast Ngana El bersama Ray dan Dion bersama teman satu, bukan satu, dua lagi. Dua. Tumen-tumen ya kita podcast berempat. Yes. Cuma bertiga. Dikenalin namanya siapa? Ray Demarco. Nuna Blue Sky. Ray dan Marco ini pernah Blue ikut di Sky. podcast kita sebelumnya kan? Blue Sky. Iya. Jangan lupa subscribe channelku juga ya, Ray Demarco. Oke. Ikut pamer. Langsung Ray. Apa mau bahas apa? Kalau aku kayak pacaran yang asik. Kalau kamu apa? Ya udah itu aja. Gaya pacaran. Emang ada gaya pacarannya? Gayanya kayak apa yang asik? Nah, Yang- jelasin dong, Jen. Yang asik itu bukan gaya pacaran. Pacaran. Gaya ketika pacaran tuh baru ada Ya kayak tuh. gimana? Ya Aku macam-macam. nggak ngerti. Gayanya ntar aku tuh kasih tahu. Kan aku masih polos nih, aku nggak tahu. Iya, Jadi iya, iya. ceritain. Banyak kalau gaya-gayanya mah. Nggak mungkin Bobo. maksudnya ini gini. Pacaran yang ideal kayak gitu maksudnya yang nggak ngebosenin, pacaran yang nggak toksik gitu, yang nggak saling menyakitin, dimana kedua belah pihak itu sama-sama seneng gitu loh. Kan intinya pacaran itu kan kalian tuh pingin seneng, pingin bahagia, tapi pasangan kan juga pingin seperti itu. Kalau yang bahagia cuman kalian doang, terus pasangannya enggak, kan itu namanya nggak adil. Kalian pasti pernah lihat hubungan di mana si ceweknya itu yang selalu curhat nangis-nangis, ceweknya yang selalu curhat kalau cowoknya itu kasar dan lain-lain gitu. Iya, kalau curhat ke pacarnya, kalau curhat ke temen cowoknya. Nah ya Ya, nggak kayak sama aku apa-apa. ini kasusnya. Nggak apa-apa. Kan belum tentu juga. Ya nggak apa-apa, kan cuma teman. Kan cuma temen. Ya tapi semuanya berasal dari temen kan awalnya. Jadi kan apa ya, kalau kebanyakan yang aku lihat itu gitu. Jadi ada orang pacaran tapi keduanya ini nggak sama-sama saling menikmati gitu loh. Kadang ada satu pihak itu yang tersakiti, cuman dia nggak mau rugi aja, jadi dilanjutin aja. Paham. Kenapa nggak mau rugi dia? Ya karena mungkin Dia udah banyak investasinya gitu. dia udah selalu ngasih, entah itu ngasih dalam bentuk duit, ngasih tubuhnya mungkin ya, atau ngasih apapun lah yang dia kasih. Pokoknya intinya dia nggak mau rugi. Aku udah kasih banyak hal nih sama pasanganku, masa sekarang mau ditinggal sih? Akhirnya dilanjutin tuh, makin dilanjutin makin nggak bisa pergi. Nah, jadinya yang satunya menderita, yang satunya terus-terusan dapat enaknya nih gitu. Nggak adil dong. Entah jadi itu kayak ceweknya, gitu. entah itu cowoknya gitu. Cuman seringnya yang kayak gitu tuh cewek sih yang sering sih. Masa sih enggak. Tapi kalau cowok biasanya udah terlanjur ngasih mobil. Masa ngasih mobil? Ya kalau orang kaya mah nggak nyesel ya ngasih mobil. Kalau nggak kaya mah nyesel. Sama kayak cewek yang udah sering mah ngasih itu nggak nyesel. Ngasih apa itu? Maksudnya ngasih Itu, perhatian, perhatian. ngasih kasih sayang gitu nggak nyesel karena udah sering. Enggak dong. Ngewang. Ini bahas apa sih, kan aku masih polos, nggak tahu. Disamain dulu persepsinya definisi pacaran. Oh ya, kita samain dulu Iya, persepsi apa itu. sih pacaran itu? Panjang podcast Iya, langsung. biar Iya. kita punya pandangan yang sama tentang pacaran. Apa sih pacaran itu? Menurut aku dulu nih ya, Jadi ke Nona ke pacaran itu adalah proses PDKT, saling mengenal untuk hubungan serius lebih lanjut. Nah itu menurut aku tuh. Jadi namanya proses PDKT, saling mengenal. Ya kalian pertahanin di fase itu. Kalau kalian memang belum suami istri, belum waktunya kalian kayak minta dihidupin, minta dibiayain. Gitu juga si cowok. Kalau belum di fase suami istri, jangan suruh cewek itu harus berhijab, jangan suruh cewek itu harus sholat 5 waktu. Ini bukan berarti nggak boleh nyaranin loh ya. Nyaranin boleh, karena itu baik. Caranin buat kamu rajin ya sholat 5 waktunya gitu. Tapi bukan berarti kalau dia nggak mau sholat tuh, nggak mau pakai hijab, terus kalian marah-marahin, terus kalian kayak kamu nggak nurut sih sama aku. Kayak Tapi gitu. gini, Susah sih diatur. sorry aku kan. Kalau misalnya kan katamu tadi tuh kalau cowok dia nggak ngasih duit dan lain sebagainya, ngidupin lah. Tapi kalau dia ngidupin terus dia nuntut kayak gitu, tuh menurutmu gimana? Loh,
Gini, ketika dia ngasih tanpa kamu minta, itu artinya dia ngasihnya itu ikhlas dong. Kamu nggak minta kan? Nah, harusnya yang namanya orang ngasih itu dengan asas kerelaan diri. Bener. Karena nggak dimintain. Kebanyakan kesebaliknya, kalau dia udah ngasih ya berarti wah dia tuh harus nurut apa yang aku mau. Nah, harusnya harusnya sadarin dong. Sadarin tuh maksudku gini. Sadarin tuh maksudku gini. Ketika ada cowok yang ngasih sesuatu sama kamu bilang dulu, kalau aku terima nih, nuntut nggak? Kalau aku terima, tapi ini bukan berarti kamu bisa ngatur aku. Kalau kamu pengen ngatur aku dengan apa yang kamu kasih, mending nggak usah. Berarti itu kamu nggak ikhlas. Kasih tahu di awal, belak-belakan aja. Jadi belak-belakan aja di iya, awal. hubungan yang baik itu kayak gitu, belak-belakan aja. Kalau bahkan lebih ekstrimnya lagi tuh, kamu kasih tahu kayak gini. Aku mau nih deket sama kamu ngasih aku sesuatu, kalau kamu ikhlas aku terima. Tapi kalau kamu minta aneh-aneh, sorry aku nggak bisa kasih. Kalau kamu cuma sekedar minta peluk, minta cium nggak masalah. Oh, nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau kamu minta lebih, aku nggak kasih. Apa ini? Ya kamu udah gede, tau lah. Kamu masih kecil. Jadi kalau kamu minta lebih nggak aku kasih. Belak-belakan aja di depan. Jadi cowok itu paham. Jadi kalau yang dia ngerasa, oh berarti ini cewek nggak bisa nih, aku udah di awal udah dicegat kayak gini, dia bakal balik pergi. Kanan deh. Balik kanan. Lebih baik kayak gitu. Iya ya. Tanpa drama. Akhirnya kamu bisa ketemu sama orang-orang yang memang niat buat baik sama Tapi kamu. ada loh cowok itu yang udah belak-belakan, udah nih misalnya ya aku ngomong di awal nih, kamu tuh jangan kayak gini, aku tuh nggak suka kalau kamu cuma main-main aja sama aku, ya mending kamu go away lah, putar balik lah. Ada dia tuh yang main drama kayak gitu, ujung-ujungnya juga mintanya Balik lagi juga, gitu. Balik lagi kayak gitu. Itu mah bukan balik kanan, itu balik kanan. Jadi dia nggak muter, cuma balik kanan doang. Nanti kalau udah lagi. Udah kok aku udah balik kanan nggak direspon ya, Iya, balik kiri lagi. Ada ya laki-laki kayak gitu. Banyak. Itu sebenarnya ngetes tuh. Itu ngetes aja sih sebenarnya. Jadi ketika kamu ditinggal tuh kamu nyariin nggak? Tapi kalau kamu nggak nyariin, kamu malah makin cuek, biasanya dia balik. Mas Ayu, Iya, kalau dia nggak balik, kalau dia nggak balik berarti dia udah nemu yang lain. Kalau dia udah belum nemu kenyamanan yang baru. Kalau dia nggak nemu kenyamanan yang lain, atau dia nemu terus kemudian kehilangan kenyamanan yang lain, biasanya balik lagi dulu, kamu nyoba lagi dia kayak gitu. Main uji coba dong jadinya. Iya, jadi cowok gitu. Mana ada cowok baik kayak aku sekarang. Oh my god, biasanya orang baik nggak bilang baik. Ya mumpung kali ini ada orang baik bilang baik nih. Iya, Jadi iya. makanya jarang kan? Iya jarang. Aku sama dia nggak bilang baik, Iya. Gimana, Emang kalian nggak baik. berarti baik dong. Secara nggak langsung. Nona Muska sekarang kamu Apa? pengertiannya Pacaran buatku itu proses satu langkah lebih jauh dari sebelumnya, yang pastinya kita itu dengan satu langkah step lebih tinggi itu kita nggak semakin bobrok, kita harus semakin baik dong pastinya keduanya. Kalau dua-duanya itu jadi semakin jelek daripada sebelumnya, ya buat apa dilanjutin, lebih baik selesai aja. Intinya pacaran itu harusnya kita jadi lebih baik, itu sih menurut aku. Pacaran itu sebenarnya temenan yang berkomitmen sih. Temenan yang berkomitmen. Iya. Mungkin bisa juga buat fase latihan sebelum menuju ya mungkin mau lanjut atau gimana. Kan selama pacaran kita latihan memanage hubungan, latihan menghadapi konflik berdua dan lain-lain. Ya gitulah. aku pacaran aku mencintai saat ini Mencintai saat ini. pada iya momen saat ini. ini ya. Jadi nggak usah nonton yang lain, sambil saling mengenal pasangan. Kalau udah cocok ya udah nih. Kalau nggak cocok, Cari lagi lah. terus Nggak dicobain nggak? Ya kan itu nyoba pacaran, Iya, iya. ya kan. Saat ini. Oh, mencoba mencintai saat itu. Berarti coba dulu berarti Kalau dong. dicoba itu biasanya aktivitas yang seru sama pasangan. Iya. Apa aktivitas sama pasangan. Apa aktivitasnya ini? Misal. Iya kan Kepo. pengen tahu. Oh, Ngobrol. Swab test. Iya, ini pacaran apa liburan PNS? Pakai outbound segala.
itu. BTW nih Ray DeMarco sama Nuna Blue Sky pacaran nggak? Hah? Ini Enggak. maksudnya kita pacaran apa kita punya pacar? apa gimana nih? Apa gimana? Jawab tuh sana. Tuh. Menurut kamu Kita lagi nggak ada pacar ya, Kita lagi menikmati masa-masa single. sama-sama single ya. Lebih bahagia single sih menurutku. Ray yang mana? Aduh. Oke. Emang kenapa Pak lebih menikmati single? Kan tadi bilangin pacaran kayak indah gitu, kayak seru. Aku nggak bilang pacaran itu indah, tapi yang seharusnya pacaran itu emang indah harusnya. Tapi kadang pacaran itu nggak selamanya indah. Cuman mungkin aku belum siap aja buat ngadepin yang nggak indah itu. seperti Tapi sih biasanya orang yang belum pernah pacaran tuh pasti mikirnya pacaran tuh indah. Jadi penasaran, pengen nyoba. Kan aku pernah pacaran. Ini pertanyaannya gimana ini? Aku pernah pacaran dan menurutku aku lebih bahagia kalau aku lagi single. Aku nggak perlu mikirin cowokku lagi ngapain, lagi apa, nggak perlu mikir apa dia lagi sama cewek yang lain. Ya enak kayak gini, aku bisa ketemu sama kalian, ngobrol bareng tanpa Oh, kalau punya ada pacar udah beban. nggak bisa kayak gini ya? Mungkin. Susah Jadi ya? aku harus nemuin laki-laki yang bisa ngerti kalau temenku tuh banyak cowoknya. kasih. Gas terus. Mau tanya apa ini? Kamu kayaknya tahu pengalaman nggak sama pacar-pacaran? Oh, bukan sebenarnya. Ada kisah-kisah. Kisah apa ini? Sebenarnya enggak, aku pacaran itu cuman bisa dihitung berapa kali. Lebih banyak temenku yang cerita kayak pengalamannya kayak apa. Jadi aku secara nggak langsung tuh kayak ikut kayak ngerasain gitu. Oh, jadi kalau pacaran kayak gini tuh gini jadinya, efeknya kayak gini, kayak gitulah. Jadi kan kamu bilang kalau pacaran itu harus menjadi lebih baik kayak gitu kan. Kamu sendiri pernah ngalami kayak gitu nggak? Jadi lebih baik. Ya, Yang jadi lebih baik dianya, akunya kan nggak akhirnya karena ditinggal. Loh jadinya gitu. Ini kok jadi curhat sih? Iya jadi curhat kan jadinya. Apalagi ini terus-terus. Jangan bahas itu dong. Selain Kita pengen tahu. enggak. Supaya Jangan. jadi belajar kita tidak mengulangi kesalahan. Kesalahan Cewek apa? Yang Oh. yang kayak Iya. Jadi biar nggak mengulang kesalahan yang sama ya. Barangkali Berarti mau kalian deketin pernah gitu dong. tahu caranya. Tapi nggak kelem sikat, saya sikat. Main sikat-sikatan. Jangan sikat-sikatan. Emang gigi. Harus dibahas itu kan enggak kan? Enggak Mas kan? Rey gimana Mas Rey? Apa? Ya apa? Pacaran yang sehat. Pacaran yang sehat. sehat apa menyenangkan? Kalau Ya sehat dan pasti menyenangkan. Kalau pacaran yang sehat itu kalau di gambaranku sih tiap pacaran tuh jogging gitu, fitness bareng kayak gitu sih. Jogging, fitness bareng, terus habis itu masak bareng, makan yang Gym bareng. nge-gym bareng kayak gitu-gitu. Itu pacaran yang sehat menurutku. Nah ini sehatnya ini samain dulu konsepnya apa ini? Apakah sehat yang secara jasmani apa sehat secara rohani nih? Dua-duanya deh, dua-duanya. Oh yang dua-duanya. Tapi kalau pacaran yang sehat secara batin tuh, secara rohani itu mungkin lebih enggak. Ke gereja bareng. Mungkin lebih ketika pacaran itu bisa memberi efek positif sama dua-duanya, sama profesi mereka, mungkin karakter mereka, memberi efek positif sama karir mereka, jadi saling support gitu. Biasanya ada nih, misal nih aku punya pacar nih model mau sebut pacar model ya katakanlah, punya pacar model nih, ada cowok-cowok yang kayak gini ya, makanya gak aku sebut. Misal aku punya pacar model nih, biasanya ada tuh cowok-cowok yang kayak ngotot, nggak suka kamu foto-foto kayak gini, nggak suka kamu gini ya tuh. Tapi kalau aku udah tahu itu profesinya dan itu memang dunianya, itu hobinya, ya Terima ya. kita meskipun berat ya harus support gitu loh. Meskipun dia nanti pada akhirnya pergaulannya sama banyak fotografer lah, pulang malam dan lain-lain, selama dia bisa jaga diri ya oke, kita harus support gitu loh. Gitu juga kita punya hobi, cewek kita juga harus support hal yang sama kayak kita juga gitu loh.
Ya, itu sebenarnya pacaran yang itu sehat. pilihan kan, iya kan? Hmm. Kan itu pilihan. Kalau kamu udah tahu kamu bakal deketin cewek yang seperti ini kan kamu memang harus terima dari awalnya kayak gitu. Tuh, masalahnya tuh kadang gini, kadang waktu kita pacaran sama dia di awal tuh, Mm-mm. dia belum di profesi itu gimana? Katakan nggak, aku pacaran sama kamu belum kerja nih. Mm-mm. Tiba-tiba udah pacaran jalan 2 tahun, kamu udah kerja. Terus kerjanya mungkin jadi penyanyi bar gitu, jadi vokalis gitu loh. Vokalis. Kan sering tuh main di bar Sinetron. atau main sinetron atau apalah, atau Main nyanyi di film. bar. Otomatis nyanyi di bar tiap malam, dan kamu tuh, aku tuh dunia musik, aku tuh enjoy banget kerja di sini, nggak mau kerja kantoran, aku seneng kalau nyanyi gini. Nah tapi kan itu pasti deket sama minuman, deket sama Cowok. dunia yang nggak bener, cowok dan macem-macem gitu. Nah sebagai cowok tuh ya Mikir pasti ya. pasti kita mikir dong, tapi bukan berarti kita harus langsung kayak ngekat dia, nggak boleh kayak gini, kamu harus kayak gini gitu. Malah lebih bagus menurutku ya kita support, kita kalau dia lagi manggung kita temenin, kalau perlu kita manajerin siapa yang mau pakai dia, mau hire dia, Mau pakai dia. Pakai ini kan sebagai vokalis. dia langsung nyambungnya kayak gitu Iya. yang lain. Soalnya vokalis itu, lo jangan salah lo, vokalis itu dalam semalam itu bisa dipakai beberapa band lo. Malam ini ikut band ini, terus pindah ke kafe lainnya, Dipakai satu gabung band ya? band, iya yang pakai semua band. Bergilir ya berarti. Digilir sama band-band itu gitu. Vokalis itu udah kayak gitu, udah hafal. Udah hafal. Meskipun ada yang tetap ya. Cuman kadang pindah-pindah gitu itu udah biasa. Jadi sebagai cowok ya kamu memang harus ngertiin kalau itu emang hobi kamu, itu salah satu contoh pacaran sehat. Diganti makanya ya. Nggak, aku mau tanya. Kalau misalkan hobi atau dunianya tuh merusak dia, Merusak. Contohnya mungkin merusak ekonominya dia, misalkan hobinya mahal, modif Vespa. hedon. Enggak, aku tahu ini misalkan Arahnya kemana ya, tahu ya? nggak tahu misalkan kayak gini deh, dia punya profesi di mana profesinya itu nggak baik buat dia. Katakan kayak profesinya itu misal nih cewek tapi dia itu bukan SPG, kayak bartender mungkin misalkan, dan dia kan harus tiap hari juga harus nemenin orang minum atau bikin minuman juga mungkin harus dicoba atau gimana. Intinya pokoknya kerjaan apapun yang memberi efek buruk lah ke dia gitu. Nah di fase itu tetap aja caranya sama, kalian cuma bisa ngarahin. Kalau dia memang diarahin kalian dia nggak mau, nggak bisa, ya cuma ada 2 hal, kalian terus-terusan bersabar, arahin dia pelan-pelan, atau ya udah cut aja, berarti kalian emang nggak cocok, jangan dipaksain gitu. Karena kalau dipaksain nanti jadinya pacaran nggak sehat, tiap hari tengkar, tiap hari musuhan, terus dia keluar dari dunianya juga nggak nyaman, kamu disalahin, aku udah keluar nurutin kamu gini, sekarang kamu tuh nggak ada waktu buat aku. Akhirnya isinya toksik terus pacaran tuh, nggak ada damai-damainya, karena kalian tuh sebenarnya 2 orang yang nggak bisa disatuin, udah beda dunia kayak gitu. Kirain real. Jadi ya kalau memang nggak bisa ya jangan dipaksain, karena kalau dipaksain ya nggak bisa jadi pacaran sehat kayak yang kamu pengen. Itu cari yang sesuai aja mending. Tapi kan kadang ada cowok itu karena merasa cowok nih, jadi mikir kalau cewek itu harus nurut. Itu sendiri udah nggak sehat ya. Kalau pikiran bahwa cewek harus nurut itu nggak masalah. Bagaimana kamu memperlakukan cewek harus nurut itu yang harus diperhatikan. Caranya berarti ya. Aku sebagai cowok juga pasti mikirnya gitu. Aku kalau punya pacar harus nurut nih sama aku. Cuman bagaimana aku memperlakukan dia biar dia nurut, itu yang harus kamu perhatikan. Sebenarnya caranya gimana? Ya kalau aku sih gini, kalau aku pingin cewek aku nurut, sebenarnya gampang. Pakai cara kayak gini aja loh. Yang paling gampang itu kalau kalian ngelatih hewan gimana sih? Itu yang paling gampang dipahamin manusia loh. Kalau dia pintar ya harus nurut. Dikasih makan, dilus-lus. Tapi kalau dia salah ya dibentak kayak gitu kan. Hewan itu nggak dikasih makan. Itu contoh aja sih. Kalau kalian ngelatih hewan, manusia itu sebenarnya juga sama kok cara pelatihannya. Kalau dia nurut ya kalian senengin, kalian kasih sesuatu. Misal nih, kalian minta hal kecil nih. Kamu jangan suka begadang ya. Jam 12 coba tidur. Oh nggak bisa gini. Ya udah biarin. Ya udah nggak apa-apa. Terus suatu saat kemarin aku tidur jam 10 loh kayak gini. Ya udah kasih dia hadiah, ngajak dia jalan, kasih dia sesuatu yang dia mau biar dia senang. Besok pasti diulangin lagi sama dia, diusahain lagi. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia ngelakuin yang kamu mau, dia bakal dapat reward.
Tapi ketika dia ngelakuin sesuatu yang kamu gak suka, dikasih punishment tuh nggak harus kalian bentak-bentak, kalian pukul, enggak. Cambuk gitu. Oh nggak harus, ini bukan Aceh anjir. ada caranya, cuman nggak di share ya. Mau di share nggak nih? Jangan, Ya jangan. oke, nggak usah ya, oke. Sebagian aja ya. Kan nggak ada materi podcast lain lagi. Iya ya oke. Jadi Ada gitu. lagi? Mas, kenapa sih cowok-cowok tuh suka nuntut? Kenapa? Naluri. Jadi cowok itu memang punya naluri buat menguasai, naluri buat memiliki, itu dan naluri cowok dari sananya. Kalau cewek itu nalurinya memang menyayangi, Merawat. mengasihi, merawat kayak gitu. Itu kenapa kalau kalian perhatiin anak kecil ya yang belum tahu apa-apa nih, belum tahu tentang dunia, belum tahu tentang pengetahuan dan dari buku dan lain-lain. Setidaknya mereka ini masih pure ya, anak-anak yang belum sekolah tuh. Cowok pasti mainnya pedang-pedangan, perang-perangan. Kalau kalah nangis, ya kan? Kebanyakan kayak gitu. Nggak semua. Nggak semua, ada juga yang ondek sih, suka make up. Dia main Cuman game pun perang-perangan gamenya. Nah, gamenya juga perang-perangan. Nah, dan biasanya yang kalah tuh nangis, dan yang menang tuh seneng. Nah, Sombong. kenapa seperti itu? Karena naluri cowok itu memang saling mengalahkan tuh, saling menguasai, pingin ngalahin, pingin memiliki sesuatu, itu naluri cowok. Sedangkan cewek, mereka itu lebih suka main kayak ada boneka digendongin. Enggak, Kayak gitu. enggak. Ini kita enggak. secara umum. Ya, Kita berarti aku nggak umum dong Iya, ngomong bisa itu. jadi. Oh, waktu kecil mainnya apa? Sepak bola. Lo sepak bola aku Oh, iya. suka jadi kiper. Hah? Iyo kiper. Golin dong. Golin. Kalau enggak yuk digolin sendiri. Waduh, gawangnya dijaga berarti ya. Jaga dong. Oh, Gawangnya ke siap. Kebobolan. Saya mau darbit tapi nggak jadi. Udah, kelar kalau gawang kebobolan. Angel wes angel. Angel kadanan nih. Ada tanggapan? Nggak ada sih. Udah terwakilin semuanya. Setuju sama saya. Ray Demar. Ya setuju sih, cara nuntutnya itu harus jangan yang nuntut yang langsung di-cut gitu. Pakai caranya apa tadi Ray? Caramu tadi gimana? Caraku Heeh. ya, Yang secara halus ya, diarahkan, dibimbing, diarahkan diayomi. Kan cewek pengennya gitu juga. pelan-pelan karena Pelan-pelan. pasti ada prosesnya. Nggak mungkin Step bisa by langsung. step. Itu kalau kalian sabar, kalau kalian Kalau nggak ngerasa- sabar, kalau nggak sabar ya tinggalin aja, cari yang sesuai. jangan kasih harapan palsu. Intinya itu. Langsung ya kita nggak cocok, aku minta maaf, kamu nggak pingin kita musuhan, kita bisa temenan aja, kamu bisa sama dunia kamu, aku sama dunia aku, tapi kita tetap temenan kayak biasa. Nah, tapi biasanya cowok tuh suka ngilang. Ngilang, Iya. ngilang itu berharap dicari soalnya. Oh iya, tapi kalau nggak dicari gimana dong? Makan tuh. Mereka nggak cari balik. Bodoh amat, cari lagi yang lain. Kalau nggak dicari biasanya mereka balik sendiri. tadi mau tanya apa ya, lupa. Oh misalkan apa ya? Apa sih tadi lupa? Ya udah, Nona suka yang kayak gimana? Hah? Nona sukanya kalau cowok itu nuntut itu kayak gimana sih caranya? Caranya yang enggak kamu paham. terlalu ngeliatin kalau dia tuh nuntut. Ya ngomong aja dia tuh sukanya kayak gini. Tapi misalkan ya, dia pengennya aku itu, dia suka cewek yang berhijab. Jangan kamu ditegesin kamu tuh harus berhijab, tiap hari berhijab, kemana-mana berhijab. Enggak gitu. Dia tuh harus pengertian juga. Kan enggak semua manusia itu harus bisa langsung digituin. Dia sendiri kalau disuruh, misalkan kamu disuruh berhenti ngerokok, emang kamu bisa? Susah kan? Sama kayak cewek juga, semuanya tuh step by step. Misalkan kayak kamu disuruh berhenti ngerokok, ya udah kurangin aja porsinya, Kurangi. kayak gitu. Atau dikasih yang lain, pengalihan. Atau dikasih pengalihan yang Pengalihan. lain. Apa itu? Dikasih permen karet Oh, kek. Permen karet kek apa kek? Kalau katanya Rede Marwa tadi kan Pentol. Cilok Ya, maksudnya. pentol cilok bisa. kalau Cilok. nurut dikasih reward kan. Iya, kalau dulu kasih Kamu reward. berhenti ngerokok nanti aku rokok. Oh, apa itu maksudnya? Udah akhirnya Nah gitu aja deh podcast ini. Anjur. Semakin malam semakin panas. ya, sekian dulu episode kali ini. Nanti ada episode yang
Bye. Mana El Podcast.